البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul awal. Hadis yang pertama di dalam bab ini, bab masalah mendamaikan di antara orang-orang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, setiap sendi sulama, yaitu apa? Mafsil. Setiap sendi badan kita, dia itu wajib untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Kulla, dia adalah apa? Mansubun karena dzarf, yaitu sedekahnya itu kapan? Setiap hari. Jadi memang kita hidup di dunia untuk beramal soleh, bukan untuk istilahnya apa? Bermanja-manja atau bernikmat-nikmat seperti binatang-binatang itu. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kulul an'am kama ta'kulun an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir mereka itu bernikmat-nikmat dan bersenang-senang dan makan seperti cara makan binatang. Dan neraka itulah tempat tinggal mereka. Adapun kaum muslimin, dunia ini adalah apa? Adalah darun nakat, negeri yang penuh dengan kekeruhan. Dia adalah darul bala, yaitu negeri yang penuh dengan ujian. Yang mana ini adalah sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, kaum muslimin itu tugasnya di dunia ini adalah apa? Bagikan di dalam penjara, yaitu mereka memenjara hawa nafsu mereka. Wallahul musta'an. Memang ini perang. Kadang kita kalah, kadang kita menang, kadang kita menang di sekian sisi, kalah dalam satu sisi, dan seterusnya. Yang penting ada upaya untuk selalu apa? Selalu menolong diri sendiri dari kesalahan. Dan di antaranya adalah apa? Setiap hari kita harus menjalankan sedekah ini. Tayyib. Tatlu'u fihi syams, selama matahari itu terbit di hari itu. Terus kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh sedekah bukan hanya dengan uang, tapi banyak cara. Ta'dilu bainalisnaini sedekah, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, ini adalah sedekah. Ternyata apa? Ini sedekah dan sedekah yang besar. Karena apa? Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah apa itu? Inna rajula la yasilu darajata as-shaim wal qa'im. Apa itu? Bil husnil khuluq. Termasuk akhlak yang baik adalah apa? Mendamaikan orang-orang yang bertikai. Dan juga dalil yang sahih masalah apa itu? Termasuk amalan yang menaikkan derajat adalah islahu dzatil bain. Ini menaikkan derajat, bukan amalan yang sederhana. Baik, kemudian Rasulullah bersabda, wa tu'inu rajula fi dabbatih. Engkau menolong seseorang terkait dengan kendaraannya, yaitu perkara yang terkait dengan kendaraan. Contohnya apa? Fatahmiluhu 'alaiha. Engkau yaitu mengangkat dia agar dia mampu naik di atas kuda dia atau keledai atau mungkin unta dan sebagainya. Kalau sekarang boleh jadi apa? Orang-orang yang kurang upaya itu mungkin sulit untuk naik kereta, atau mungkin dia sedang luka-luka atau sedang kena gaut atau apa, sulit naik kereta. Kita bantu. Ternyata itu juga bagian dari sedekah. Ini sekedar contoh. Autar fa'ulahu 'alaiha mata'ah, atau engkau mengangkat untuk dia, menaikkan untuk dia ke atas kendaraannya itu perbekalan dia, mata. Itu adalah sedekah. Kita bantu dia untuk apa? Membawakan barang-barang dia, masukkan ke apa? Bonek kah namanya? Bonek. Iya, atau yang semacam itu. Itu sekedar contoh. Karena apa? Lafadznya tadi umum. Tu'inu rajula fi dabbatih. Mungkin tayarnya sedang pancit, kita bantu untuk mengurus ini, mengurus itu. Atau mungkin keretanya sedang penat berjalan, terpaksa bantu dorong dan seterusnya. Rasulullah hanya memberikan contoh sedekah terkait dengan kendaraan. Dan yang termasuk paling besar apa? Kendaraannya sudah meninggal, memang innalillah, kita kasih dia kendaraan baru nih. Wah, itu besar sekali. Baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Dia sendiri bermacam-macam sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita lewati itu. Masing-masing dari zikir adalah sedekah, qiraatul Quran sedekah, juga istighfar juga sedekah, al-amru bil ma'ruf sedekah, an-nahyu 'anil munkar sedekah, dan seterusnya. Memasukkan kegembiraan ke seorang muslim sedekah. Demikian pula apa? Menghibur dia dari kesedihan dia, itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Dan dengan setiap langkah yang dia langkahkan untuk menuju ke sholat, itu adalah sedekah.
Wa tumitul adza anit thoriq shadaqah, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan, ini juga shadaqah. Muttafaqun alaih. Qala rahimahullah ta'ala wa makna ta'dilu bainihima, makna mendamaikan di antara keduanya apa itu? Tuslihu bainahuma bil adl. Engkau mendamaikan mereka berdua dengan adil. Tayyib. Kita kembali kepada awal hadisnya. Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi dari badan manusia itu wajib untuk adanya sedekah. Dan telah kita lewati di dalam bab apa itu? Bayan kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Rasulullah menyebutkan apa itu? Bahwasanya apa? Innali bani Adam, apa itu? Sittina wa salasimi'ati mifsal. Bahwasanya setiap anak Adam itu memiliki 360 sendi. Sendi yang di jari saja sudah banyak sekali. Yang di tangan sampai ke ketiak itu juga sudah banyak. Sendi yang di leher banyak sekali. Sendi yang di tulang belakang kita juga sangat banyak, dan seterusnya. Tayyib. Yang di kepala juga banyak, dan di kaki juga banyak, dan seterusnya. Ternyata jumlahnya adalah 360 sendi. Dari mana Rasulullah tahu sementara beliau sibuk ngurus ini dan itu? Wahyu dari yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia tahu tentang apa keadaan yang dia ciptakan. Ternyata semuanya adalah 360 sendi. Dan ternyata apa? Setiap sendi itu setiap hari harus ada sedekahnya. Kenapa? Karena hakikatnya setiap hari kita ini terancam oleh api neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Haris Al-Ash'ari di Sahih Muslim itu, Rasulullah mengatakan apa? Kullun nas yaghdu faba'iun nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu masuk di waktu pagi, lalu apa? Dia menjual dirinya sendiri. Ada yang dia itu membebaskan dirinya, yaitu dari api neraka. Ada yang membinasakan dirinya, yaitu memasukkan diri ke dalam api neraka. Bukannya menebus diri dari api neraka, bahkan apa? Dia memperbanyak alasan untuk dia dimasukkan ke dalam neraka. Berarti apa cara yang betul? Yaitu kita membeli diri kita sendiri. Karena baik itu dia termasuk al-abdad. Baik artinya adalah pembeli, boleh artinya menjual, tergantung siapnya. Maka hendaknya kita membeli diri kita sendiri dari api neraka dengan apa? Banyak-banyak sedekah. Jangan yang dibeli hanya tangannya, sementara yang lain-lain masih terbakar. Tapi apa? Semuanya diusahakan untuk dibeli. Beli berapa? Karena yang harus dimerdekakan ada 360, maka dia harus apa? Bersedekah sebanyak 360 kali dalam setiap harinya itu. Nah, kalau tidak, maka boleh jadi yang dialami seperti yang disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih, yang Rasulullah SAW menyebutkan ketika orang-orang mukminun ingin memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka dalam neraka, mereka masuk neraka, lihat ternyata di antara mereka ada yang dimakan api neraka sampai ke buku lali, ada yang dimakan sampai ke lututnya, ada yang dimakan sampai ke pinggangnya, dan seterusnya. Tergantung berapa banyak sedekah yang telah dia kerjakan setiap harinya itu, yang nanti di hari kiamat akan dihitung-hitung. Orang ini layak merdeka semua atau sebagiannya dulu? Terpaksa sebagiannya harus dibakar dulu karena belum merdeka. Karena apa? Dosa-dosa masih terlalu banyak dan belum diselesaikan, dan seterusnya. Tayyib. Makanya kalau dia itu mampu sedekah sampai 360 kali, maka dia akan selamat pada hari itu. Setiap hari harus itu terus. Rasul mengatakan kulla yaum, itu setiap hari. Tayyib. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, dan telah kita lewati semua itu, bahwasanya apa? Kalau dia mencapai bilangan tadi, maka hari itu dia telah apa? Telah merdeka dari api neraka untuk hari itu. Dan Rasulullah menyebutkan, setelah menyebutkan contoh-contoh sedekah, beliau mengatakan apa? Wa tu'awwidu an hadzalika bi rak'atain, bi rak'atai duha, dan itu semua boleh digantikan dengan 2 rakaat duha. Ternyata sholat 2 rakaat duha keutamaannya adalah dia mampu menggantikan apa? 360 sedekah. Mampu untuk apa? Membebaskan seluruh sendi-sendi dia. Itu keutamaan sholat. Adapun perinciannya, boleh dia menggunakan apa-apa yang disebutkan di sini. Contohnya adalah apa? Ta'dilu bainal isnain, membebaskan, mendamaikan 2 orang yang saling bertikai, saling berselisih, dan seterusnya. Dan Rasulullah tidak hanya mengatakan tuslih, tapi apa? Ta'dil. Makanya bagus penjelasan dari Imam Nawawi, yaitu apa? Mendamaikan tapi dengan adil. Bukan seperti yang dipaksakan oleh sebagian orang-orang apa itu istilahnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun yang lain-lain, yaitu suatu negeri yang terdolimi disuruh udah diam saja. Kenapa? Yang penting damai saja, karena yang mendolimi kamu ini negara superpower, damai aja lah. Nanti kami kasih engkau Nobel perdamaian. Seperti yang di sana juga, yang di Yaman itu terjadi apa itu pertikaian antara pemerintah dengan pemberontak Husi.
Jelas pemberontaknya ini yang jahat ya, telah membunuh ratusan tentara di peperangan 1 sampai peperangan ke-5 itu. Yang ke-6 dan ke-7 juga sebenarnya. Baik, yang ke-6 yang ke-5 sampai yang ke-6. Kalau yang ke-7 ini lebih luas. Dan ternyata apa? Datang siapa itu namanya? Taufik Kirmani. Taufik Kirmani ini perempuan, dia dari Taiz kalau nggak salah. Nah, dia jadi utusan perdamaian bangsa-bangsa. Lalu dia mendamaikan dua kelompok ini. Intinya adalah pemerintah diam saja, nanti pemerintah dikasih uang, Houthi jangan dihabiskan. Kemudian apa? Rakyat yang rumahnya rusak, yang terbunuh dan sebagainya, udah semuanya tenang aja. Yang penting semuanya damai. Nah, terus habis itu dia dapat Nobel perdamaian. Akhirnya apa? Orang tuanya jadi mengatakan, saya nggak ngakui dia sebagai anak saya. Karena apa? Taufik Kirmani ini ma'ruf, dia memang dari orang Freemason, orang apa itu Yahudi itu. Hah? Tawakul Kerman bukan? Tawakul, bukan Taufik. Bukan Tawakul. Iya, jangan Taufik lah, Tawakul. Taufik nama lelaki. Iya, Tawakul, saya salah. Nama sedang tahu. Iya, saya Tawakul Kirman sah. Nah, itu bukan perdamaian yang betul. Perdamaian yang betul adalah dengan adil. Sebagaimana orang yang zalim telah mendapatkan kenikmatannya dengan kejahatannya itu, maka dia sekarang harus apa? Merasakan wabala amrih, yaitu apa? Bencana buruk dari urusan dia itu. Harus apa? Harus merasakan agar keadilan, agar terjadi kesetimbangan. Orang yang terzalimi telah merasakan pahitnya kezaliman, maka hendaknya dia merasakan manisnya apa itu keadilan sekarang. Nah, itulah baru perdamaian yang sebenarnya, dan itu yang dikatakan sedekah. Adapun kalau untuk membela kebatilan, maka justru ini adalah bahaya yang sangat besar. Yang Rasulullah menyebutkan inilah yang menyebabkan apa terjadinya kehancuran umat-umat sebelum kalian dalam hadis Usamah bin Zaid itu. Yaitu apa? Ketika orang yang ini mencuri, maka apa? Dia dapat syafaat, tidak merasakan pahitnya hukuman dari pencurian tadi. Sementara yang tercuri, maka dia tidak merasakan apa? Manisnya keadilan yang mengalami pencurian. Dan juga Rasulullah bersabda apa? Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah mazala fi ghadabillah hatta yangzi'a anhu. Barang siapa syafaatnya itu turun untuk menyelamatkan seseorang dari salah satu hukum Allah, maka dia terus-menerus dimurkai Allah sampai dia membebaskan diri dari kemurkaan tadi, dari perbuatannya tadi. Dia akan dimurkai oleh Allah. Cara pendamaian yang semacam tadi, menyelamatkan orang yang zalim, menyelamatkan dari apa? Dari hukum Allah. Itu bukan sedekah, bahkan itu mendatangkan murka Allah. Kemudian watu inur rajula fi dabatih, ini adalah kalimat umum. Lalu Rasulullah memberikan contohnya, yaitu apa? Membantu dia naik ke kendaraan atau mengangkat barang-barang dia dan seterusnya. Tayyib. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Telah kita lewati dalam hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Bikulli tasbihatin sedekah, wa tahmidatin sedekah, wa takbiratin sedekah, dan seterusnya itu, wa tahlilatin sedekah. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, dan seterusnya, semuanya adalah sedekah. Itu adalah contoh. Tayyib wa bikulli khutwatin tamsyiha ila shalah sedekah, dan setiap langkah yang engkau jalankan untuk menuju ke salat itu adalah sedekah. Sedekah untuk siapa? Sedekah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? Setiap langkahnya itu adalah mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Yang lain lafadznya adalah apa? Yaitu satu langkah itu menaikkan derajat dan sekaligus menghapus kesalahan. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Kata para ulama, ini kembali kepada indahnya niat dia dan bagusnya niat dia. Kalau niatnya itu biasa saja, maka satu langkah adalah menaikkan derajat, langkah yang lain adalah untuk menghapus kesalahan. Tapi kalau dia niatnya memang sangat bagus, boleh jadi satu langkah itu langsung bernilai 2 sedekah, naik derajat dan menghapus kesalahan. Bahkan apa? Kalau niatnya itu betul-betul cerdik orangnya, maka pulangnya pun juga mendapatkan sedekah, sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab itu. Kembali kepada apa? Niat dia. Walaupun pulang ini bukan apa? Bukan pergi ke tempat ibadah, bahkan pulang kembali ke tempat istilahnya apa? Mubah dia, ke keluarga dan lain-lain. Tapi kalau dia niat ingin mencari pahala, ternyata langkah pulang pun juga dicatat. Itu adalah apa? Keutamaan orang-orang yang memahami masalah kedalaman sedekah dan banyaknya jalan-jalan sedekah itu. Wa tumitul adza anit thariq sedekah, menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Sama saja apakah jalannya berupa yaitu dahan pokok yang berduri, ataukah duri itu sendiri, ataukah apa saja, karena ini lafadznya umum. Al-adza, alnya adalah istighraqiyah, segala jenis gangguan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam
Di dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan gangguan itu terbagi menjadi dua. Gangguan yang bersifat hissi dan gangguan yang bersifat maknawi. Yang hissi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masalah apa itu? Ada kaca, ada cermin atau kayu-kayu yang berbahaya di jalanan dan seterusnya. Yang maknawi itu adalah gangguan yang merintangi seseorang dari perjalanan menuju kepada Allah. Yaitu apa? Bid'ah-bid'ah, menyebabkan orang semakin menjauh dari jalan Allah. Demikian pula pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Akhirnya orang bukan jalan Shiratal Mustaqim yang dilalui, tapi dia justru memesong ke kanan atau ke kiri. Ini semua adalah adza. Demikian pula apa? Segala perkara yang menghalangi orang dari jalan Allah. Langkahnya tetap lurus, tapi apa? Terhalangi. Mau ke sana sulit, mau ke sana hari ini nggak jadi. Karena apa? Terhalangi oleh apa? Oleh sekian banyak gangguan. Maka gangguan-gangguan semacam ini, kalau dia itu dihilangkan oleh seseorang, maka dia mendapatkan sedekah. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini lebih besar sedekahnya daripada sedekah tipe yang pertama. Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan jalan Shiratal Mustaqim. Terkait dengan apa? Jalan menuju ke surga. Maka gangguan tadi itu lebih layak untuk dihilangkan daripada gangguan yang bersifat apa itu istilahnya hissi, indrawi itu, yang bersifat fisik di jalan-jalan itu. Makanya beliau menyebutkan apa? Di sini keutamaan para ulama dan orang-orang yang membantah orang-orang yang berbuat kebatilan atau membantah pemikiran-pemikiran yang menghalangi orang dari jalan yang lurus. Karena pemikiran tadi adalah gangguan. Kalau dia dihilangkan, maka masyarakat menjadi apa? Nikmat ketika berjalan menuju kepada jalan yang lurus dan tidak salah ketika menempuh jalan itu. Muskilah kalau di tengah jalan ternyata apa? Ada papan mengatakan apa? Belok ke kiri atau belok ke kanan atau mengatakan jalan buntu. Ini dusta semua. Akhirnya orang nggak jadi jalan ke depan karena papannya salah. Sign-signnya salah, signboardnya itu. Nah ini yang harus apa? Harus pihak CKR harus pandai-pandai untuk memotong itu. Tayyib. Tayyib, muttafaqun alaih ilahuna wallahu a'lam. Virus yang apa nama?